Mari kita siapkan hati kita mau berdoa mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah baik kepada kita. Pada sore hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu untuk semua penyertaan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Bila pada sore hari ini kami boleh ada di tempat ini dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun, kami percaya semua karena kemurahan, kebaikan, kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, sebentar kami akan memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah sementara kami memuji Engkau, kami percaya kuasa Tuhan, urapan Tuhan tercurah atas kami semua, memberi kekuatan yang baru, memberi sukacita yang baru kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang melindungi, menolong, menyertai ibadah ini Tuhan, sehingga semua dapat berjalan dengan baik dari pertama pertengahan hingga akhirnya. Hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Kita sama-sama katakan sekali lagi, saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk
Tuhan baik. Bapak Ibu, apapun yang saat ini Bapak Ibu alami, mari kita sama-sama katakan kepada Tuhan, Tuhan baik. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bawa hati kita, bawa hidup kita. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan segenap hati kita. Kita mau bawa hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Amin. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Bawa ucapan syukurmu kepada Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Berikan hatimu sebagai korban persembahan yang hidup bagi Allah. Mari bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur hanya bagi-Mu Tuhan, tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Beri pujian bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Tuhan baik, amin. Ya, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Secara khusus saya minta kepada tim musik pada saat itu untuk bisa menaikkan pujian ini. Pujian yang berjudul Yesus Setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Karena pada saat itu saya sedang menyembah Tuhan, Bapak Ibu. Dan kemudian saya menaikkan pujian ini untuk mempersiapkan diri hari ini. Saya menyampaikan firman Tuhan mengenai palsu. Terlintas dalam pikiran saya ketika saya menaikkan pujian ini, bagaimana bukan Bapak Ibu ya, tapi saya pribadi, kemunafikan-kemunafikan yang ada pada diri saya. Kepalsuan-kepalsuan yang ada dalam diri saya. Jadi itu koreksi dalam hidup saya. Sehingga kemudian saya minta pada saat itu kepada Mbak Pipit sebagai ketua tim musik, tolong naikkan pujian ini. Berkali-kali Tuhan menolong, berkali-kali Tuhan memberikan kekuatan. Tetapi pola hidup kita, Bapak Ibu, masih belum menunjukkan bahwa kita ditolong Tuhan. Sekalipun berkali-kali Tuhan menolong kita, berkali-kali Tuhan berikan kekuatan, tetapi kita kemudian balik kepada satu kepalsuan hidup. Tema ini berawal dari sebuah kegeraman saya, Bapak Ibu. Ya, melihat keadaan bangsa ini
Walaupun itu kisah di tahun 2018 sampai dengan 2023, bagaimana Pertalite kok bisa berubah menjadi Pertamax. Dan banyak anak Tuhan juga yang terlibat dalam kasus itu. Tapi setelah itu kemudian sudah dicek sih ya, itu kan 2023. Dan kemudian ada permintaan yang sangat mendesak dari masyarakat supaya dicek Pertamax yang ada di SPBU. Dan ternyata hasilnya cukup bagus Bapak Ibu. Tapi kepalsuan terjadi. Begitu pula dengan kasus minyak kita yang katanya 1 liter, tapi kemudian setelah dicek berapa Bapak Ibu? Ada yang 700, ada yang 800. Tidak ada yang 1 liter Bapak Ibu. Ini kepalsuan-kepalsuan yang ada. Fakta yang ada yang kita jumpai. Ya. Jadi kata palsu ini banyak sekali padanannya Bapak Ibu. Banyak sekali padanannya. Ada berbicara mengenai imitasi. Ada juga yang berbicara mengenai fiktif. Ya. Kembali saya geram melihat berita dari seorang tokoh komedian, Bajuri itu. Siapa itu namanya itu ya? Mat Solar ya. Jadi Mat Solar itu beli tanah Bapak Ibu. Beli tanah ke Haji Idris. Disaksikan dengan banyak orang, beli tanah. Cuma masalahnya sertifikatnya nggak dibalik nama ke Mat Solar. Beliau meninggal kemarin, tanggal 20 Maret. Begitu tanah itu kena tol, bayangkan ini haji loh. Haji Idris yang punya nama di sertifikat, tapi bukan punya tanah. Tapi karena sertifikatnya atas nama dia, maka dia merasa punya tanah. Begitu melihat uang yang begitu besar, 2,2 miliar Bapak Ibu. Ini tanahku. Maka disitulah kemudian proses sampai dengan Mat Solar ini meninggal. Baru hari ini Bapak Ibu, kemudian damai baru hari ini. Jadi sebelum-sebelumnya dia merasa saya yang punya tanah. Padahal sudah banyak saksi yang menyatakan bahwa sudah dibeli oleh Mat Solar. Hanya karena belum dibalik nama. Haji loh. Kasus juga yang saya perjuangkan tanah di Sidareja itu oleh pendeta melawan pendeta. Akhirnya kalah. Hanya gara-gara sama dengan tadi. Nama pendeta A ini ada di sertifikat, sementara pendeta B ini yang punya tanah. Akhirnya saya katakan, ya udahlah, biarin. Ya udah. Pendeta itu kemudian nurut dengan saya. Udahlah, ambil. Coba Bapak Ibu, apa enggak miris kita? Palsu Bapak Ibu. Gadungan, bukan ori, tiruan. Kadang juga disebut abal-abal. Ngeri Bapak Ibu, serius ngeri. Kalau itu dikenakan pada iman kita, ngeri sekali. Saya enggak sempurna Bapak Ibu. Tapi ketika saya naikkan pujian tadi Bapak Ibu, saya nangis loh. Berkali-kali kau menolong. Saya kemudian ingat bagaimana pertolongan Tuhan.
Tapi saat itu saya teringat juga keburukan saya. Palsu. Walaupun saya sedang berjuang, betul-betul berjuang Bapak Ibu. Ya. Hari ini banyak kejadian yang saya alami. Hari ini loh Bapak Ibu. Tadi pagi listrik mati. Di saat listrik mati saya berusaha tenang, sedemikian tenangnya. Sebab pikiran saya tuh, ini pekerjaan Tuhan loh. Ini pekerjaan Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Dan saya tidak mau kehilangan damai sejahtera hanya oleh karena listrik mati. Saat itu kemudian tetangga saya telepon berkali-kali. Tetangga saya, sehingga saya 2 kali keluar. Yang pertama PLN telepon, saya keluar. Ya Pak, lagi di jalan Pak, oke. Saya tutup, kemudian saya masuk ibadah itu. Tetangga saya kemudian telepon. Berkali-kali dia telepon. Bukan berkali-kali Tuhan tolong, berkali-kali telepon. Saya kemudian ada apa ini? Saya keluar. Ada apa? Pak Rudi. Saya lupa namanya ya Mbak. Tapi yang telepon saya tahu. Mbak, sakit. Bisa pinjem mobil? Bisa Pak. Tapi saya pulang jam 9 Pak. Ya nggak apa-apa. Jadi jam 9 pagi tadi kemudian saya minta pamit. Saya pulang. Sudah ditungguin di sana. Sampai lupa Alkitab saya di mobil. Mampu nggak kita menunjukkan kemurnian iman kita Bapak Ibu? Setelah selesai, saya nanti pakai apa ya? Oh ya, mobilnya rubuh. Tapi mobilnya rubuh itu kan AC-nya rusak. Saya lihat jam 10 pagi. Oke, saya kemudian jalan. Jalan untuk betulin AC. Ya. Setelah dicek, ternyata ada kebocoran. Setelah dibetulkan, ya karena tempat servis AC itu dekat dengan pom bensin yang di Karangkandri, saya mampir di pom bensin itu, Bapak Ibu. Mampir, kemudian saya beli bensin sekalian lah, dekat. Saya di lajur sebelah kanan, kemudian di lajur sebelah kiri saya itu ada mobil yang nggak bisa di starter. Kemudian saya bilang, didorong apa Pak? Ya didorong. Saya lengak-lenguk kok nggak ada ya laki-laki, semua kok cewek-cewek itu yang, udahlah saya dorong aja. Dorong dengan kemudian dibantu sama operator yang cewek itu dorong. Kena udah. Kabur dia. Yang cewek ngomel. Saya kemudian mencoba, saya ingat hari ini saya berbicara tentang kepalsuan. Jangan sampai saya tergoda oleh dia. Udah ditolongin, Mbok. Matur suwun yo. Apa sih susane? Ngomel. Sudah, Mbak. Sudah. Setelah itu saya pulang. Panas kan, udara panas kan, saya leye-leye. Ya, itu sekitar jam hampir 12:30 lah, Bapak Ibu. Diketok, tok. Ada tamu. Ya wis lah. Tetangga sini Bapak Ibu. Udah bisa nangkep ya. Kalau orang sudah bertamu, kemudian tetangga, kemudian dengan posisi tangan gosok-gosok. Lebaran kemana Pak Rudi? Enggak, aku nggak duwe kampung di sini aja. Oh iya. Dan ngobrol-ngobrol, saya pamit Pak Rudi. Iya pamit. Tapi kan nggak tega Bapak Ibu. Ya. Hati saya ini loh, aduh Tuhan. Rasanya pengen marah, tapi sore ini saya mau berbicara tentang kepalsuan. Berkali-kali kau menolong. Ya Tuhan, oke. Bentar Pak, tunggu. Saya kasihlah. Lebaran. Orang Kristen ngasih di Lebaran. Natal ngasih lagi.
Ya udahlah Bapak Ibu. Jadi memang itu. Saya ingin saya katakan kepada Bapak Ibu, apapun perkara dalam hidup kita, entah itu besar, entah itu kecil, perhatikan baik-baik kepalsuan kita. Kepalsuan ini. Ngeri Bapak Ibu. Jangan jual Yesus. Dengan cara hidup kita nggak benar. Yudas menjual hanya seharga berapa? 30 keping perak. Esau menjual hak kesulungannya oleh karena apa? Semangkok kacang merah. Yudas menjual Yesus hanya 30 keping perak. Kadang kita menjual Yesus oleh karena perkara kecil. Ketidaksabaran. Andai kata saya Bapak Ibu nuruti cewek tadi yang di SPBU ngomel-ngomel kemudian, iya, oh pasti susah nih ngelengok. Enggak lah, ya wis lah. Kembali saya diingatkan pada saat saya menyembah Tuhan. Kemurnian iman. Bukan imitasi. Kemurnian iman. Ya. Padahal di rumah saya banyak orang punya mobil Bapak Ibu. Iya loh. Banyak orang tetangga. Yang pinjem itu rumahnya agak jauh. Agak jauh dengan saya. Ya. Tapi disitulah kita dituntut untuk punya kemurnian iman. Kalau ini nuruti hati kita, ya itu punya mobil. Tapi enggak Bapak Ibu. Dalam segala perkara hidup kita, ini yang perlu diperhatikan. Tuhan menuntut kemurnian iman kita. Tuhan tuntut itu. Coba kita perhatikan. Ya, ini yang tadi saya katakan Bapak Ibu. Bagaimana dengan iman kita? Maleakhi 1 ayat 6 sampai dengan 14. Tolong dibaca. Maleakhi 1 ayat 6 sampai dengan 14. Pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka, meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihi kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam.
tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang timpang dan binatang yang sakit, kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, dan yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Amin. Bukan hal yang asing dalam ingatan kita Bapak Ibu ya, yang kita ketahui. Pasti Bapak Ibu tahu, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita, amin. Amin ya Bapak Ibu ya. Semua ngerti ya, Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Tapi apakah kita memberikan kepada Tuhan yang terbaik? Kita tahu Bapak Ibu, Tuhan memberi yang terbaik. Itu selalu kita tahu, kita ingat Bapak Ibu. Dalam segala keadaan kita, ya jawaban-jawaban Tuhan, itu Tuhan beri yang terbaik. Keadaan yang sekarang kita alami, Tuhan beri yang terbaik. Tapi giliran kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kita berikan yang second grade, kita berikan yang kelas yang ketiga, kita berikan yang KW, kita berikan yang bukan yang terbaik. Sehingga perlu kita renungkan, kepalsuan rasa hormat dan takut akan Tuhan Allah sebagai Bapa dan Tuhan. Kalau aku ini Bapa, di manakah hormatmu? Seandainya kita menaruh hormat kepada Tuhan, apakah hormat kita kepada Tuhan juga ada kepalsuan dalam hidup hormat kita kepada Tuhan? Kalau aku ini Tuhan, di manakah takutmu akan aku? Jadi kita menyadari Bapak Ibu, sangat menyadari kalau Tuhan beri yang terbaik. Tapi sore hari ini Bapak Ibu Saudaraku, betapa palsunya kita karena kita memberikan bukan yang terbaik. Bukan yang terbaik. Bahkan dikatakan tadi di dalam ayat ini, ya, saya sebenarnya mau melanjutkan sampai kepada perpuluhan ya. Tapi karena enggak enak gitu loh. Saya itu masih ada rasa sungkan. Masih ada rasa sungkan Bapak Ibu. Takut salah mengerti. Tapi oke lah sampai di sini ya. Sampai di Maliaki 1 ketika memberikan persembahan, engkau memberikan, kamu ini kan begini ya istilahnya di dalam ayat 14 ini. Engkau punya seekor jantan, binatang jantan di antaramu, engkau punya. Binatang yang terbaik engkau punya, binatang jantan engkau punya. Tapi kau berikan yang cacat, kau berikan yang timpang. Maleaki kemudian ditutup loh Bapak Ibu. Saya ngeri banget kalau sudah baca ini. Ya. Ini kan kisah 400 tahun sebelum Tuhan Yesus. Langsung ditutup loh. Tuhan terus gak ngomong. Jadi ini perkataan Tuhan yang terakhir. Setelah itu bisu Tuhan. Dalam tanda petik Bapak Ibu ya. Apa Mbak Pipit? Ngambek. Semua kena. Imam kena. Umat kena. Bahkan ngeri gitu ya.
Kalau Bapak Ibu baca di dalam Maleakhi itu, bicaramu kurang ajar, itu Tuhan sendiri yang berkata itu. Tuhan sendiri yang berkata kepada umat Israel, bicaramu kurang ajar tentang aku. Kenapa? Engkau berbicara sia-sia, aku beribadah kepada Tuhan. Jadi palsu kita. Ngeri, Pak. Topeng ini sering sekali dalam hidup kita ini, Bapak Ibu. Kalau aslinya Bapak Ibu saya jahat, jangan berbuat baik. Kalau aslinya jahat, jangan berbuat baik. Itu palsu itu. Tapi bukan berarti terus kita berbuat jahat karena sesuai dengan asli, yang enggak. Beresi yang jahat itu. Beresi yang berbuat jahat itu. Sehingga muncul kemurnian, betul-betul kemurnian. Keunggulan kita itu. Saya berkali-kali kepada Tuhan. Kesabaran saya ini loh Bapak Ibu. Terlalu mudah emosi ya. Mari cerita dengan anak saya. Ya. Ketika beberapa waktu yang lalu saya tabrakan itu. Ya kan? Saya tabrakan kan, saya nabrak mobil. Keluar di situ 5 orang anak muda, 2 cewek, 3 laki-laki, ngomongnya banyak. Saya cerita ke anak saya, untung Tuhan tahan. Pengen rasanya saya gini kan, kemudian saya dewas. Serius. Saya bisa lakukan itu. Ya, tapi kan zaman sekarang zaman medsos ya. Siapa tahu dari jauh kemudian itu, pendeta GBT. Wow, viral itu. Saya tahan loh. Omongannya itu saya telan gitu. Saya telan. Padahal sudah saya pastikan kepada dia yang tabrak. Saya ganti semuanya. Dia kan, ya saya tetap ngaku salah, Bapak Ibu nggak bisa ngeles. Memang terjadi kecelakaan di depan, kemudian berhenti mendadak, saya nggak bisa ngerem. Dan nggak parah, motor saya aja nggak lecet, nggak apa kok. Nggak sama sekali. Cuma kebret itu. Saya katakan, ini tak poles, hilang ini. Tapi marahnya itu loh. Ya, kalau yang di Jogja, saya pepet itu sama istri saya. Karena dia mengeluarkan kata-kata anjing. Anjing, waduh ya. Lari pakai sepeda motor, wajar, potong jet. Saya turun. Sekali lagi loh. Sekali lagi dia ngomong anjing, habis. Saya nggak peduli Bapak Ibu. Tapi apa itu gitu loh ya. Topeng aja. Brengsek aja. Topeng aja. Makanya ngeri saya tuh kadang. Jadi saya banyak minta ampun sama Tuhan. Banyak kebohongan. Banyak kepalsuan. Masih banyak hal yang belum beres. Aduh saya tahan gitu. Saya tahan-tahan gitu. Saya berusaha untuk tidak emosional Bapak Ibu. Ya, kadang menang. Tapi ini lihat Bapak Ibu. Tuhan marah ketika kita mempersembahkan, kalau zaman dulu kan zaman mempersembahkan kan memang persembahan korban ya, binatang. Bahkan kalau Bapak Ibu baca ya, coba tanyakan ke bupatimu. Sampai Tuhan begitu. Baca nanti ya. Tanyakan ke bupatimu, apakah dia berkenan kalau dikasih dengan binatang yang timpang? Kalau dia tidak berkenan, apalagi aku, kata Tuhan.
Sekarang kan kita nggak mempersembahkan korban Bapak Ibu, binatang kan? Apa yang kita persembahkan? Apa Mbak Pipit? Hidup kita. Hidup kita itu. Hidupmu itu loh. Harum nggak baunya di hadapan Tuhan? Jadi kalau kita punya kepalsuan rasa hormat, kan Tuhan katakan tadi, jika aku ini Bapa, di manakah hormatmu? Kalau kita menaruh hormat kepada Tuhan, benar nggak hormat kita itu benar nggak? Kalau kita takut akan Tuhan, benar nggak takut kita kepada Tuhan itu benar nggak? Banyak Bapak Ibu kejadian ya, terus terang aja banyak. Seorang pendeta, ini kejadian yang saya alami ya, saya ceritakan. Seorang pendeta, Pak Pendeta, dia telepon ke saya, ini saya punya ponaan Pak Pendeta. Saya punya ponaan, pengen sekolah teologi. Sekarang anaknya di mana? Anaknya tinggal dengan saya. Oke, saya coba ngomong ke dia. Oke, saya ngomong. Halo, gimana? Mau sekolah kamu? Iya, saya pengen sekolah Tapi saya nggak punya uang. Pendeta itu juga nggak punya uang. Dia telepon saya nggak punya uang. Oke, saya transfer uang ke dia. Saya transfer, hari itu saya transfer. Walaupun saya nggak banyak uang. Saya nggak banyak uang Bapak Ibu. Saya nggak banyak uang. Saya transfer ke dia. Kapan kamu berangkat? Loh, nanti gimana? Uang kuliah saya gimana? Nggak usah kamu pikir. Nggak usah kamu pikir. Yang penting kamu berangkat aja. Kuliah kamu gratis. Berangkatlah dia. Setelah dengan proses yang panjang tentunya saya singkatkan cerita. Bla 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 bla. Oke, kamu berangkat. Transportasi tak bayari Bapak Ibu. Tak bayari loh. Sampai di kampus, saya sudah selesai 2, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai seminggu. Pikiran dia kemudian berkata, aku kerjoilah. Bapak Ibu tahu ya, kuliah dia 1 semester, tak bayari loh. Pendaftaran tak bayari. Kuliah 1 semester, saya bilang ke kampus, saya yang bayari. Pulang dia. Coba gimana Pak Yopi? Saya kemudian telepon ke dia, ke pendeta. Pak Pendeta, dia pulang Pak Pendeta. Oh ya, waduh, minta maaf Pak Rudi, Pak Pendeta Rudi minta maaf. Enggak apa-apa. Sebenarnya dalam hati ya, bangsat ini. Wis tak bayari, wis ini. Kan nggak bisa ditarik uangnya. Tapi kan Tuhan, tahankan hatiku ini Tuhan. Ya udah. Saya berusaha untuk tidak punya kepalsuan dengan rasa hormat saya kepada Allah. Saya berusaha tidak ada kepalsuan dalam rasa takut saya kepada Tuhan. Saya berusaha untuk itu Bapak Ibu. Walaupun dalam hati kecil, pengen marah jelas Bapak Ibu. Tapi ya gimana lagi ya? Ya udahlah. Jadi cinta yang palsu kepada Allah. Mencintai Allah tidak dengan segenap hati. Kenapa dikatakan di dalam Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40 ini berkata, tolong dibaca. Matius 20. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kenapa segenap hati, Bapak Ibu? Kita berkali-kali loh Bapak Ibu mengetahui ayat ini. Karena kalau hati itu kemudian tidak segenap, ada celah dan kemudian kita isi dengan kecintaan dunia, kita cinta kepada Allah 80% tapi 20% kita cinta kepada dunia. Ada saatnya kemudian kita punya damai sejahtera ketika kita ada di dalam berkat Tuhan. Tapi ketika berkat Tuhan itu hilang juga damai sejahtera. Maka itulah cinta yang palsu kepada Allah. Jadi kenapa cinta yang palsu itu? Karena ada celah. Tidak dengan segenap. Kalau segenap itu sudah nggak mungkin diisi lagi, nggak mungkin. Nggak mungkin Bapak Ibu. Tapi begitu ada celah, entah itu cinta kepada harta, cinta kepada kedudukan, cinta kepada pujian, cinta kepada hormat dari manusia, cinta semuanya itu sesungguhnya palsu cinta kita kepada Allah, walaupun itu punya porsi yang besar 80%. Palsu. Kalau kita punya cinta dengan segenap hati Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan ya, saya mengasihi Bapak Ibu. Kalau kita punya cinta kepada Tuhan dengan segenap hati, maka kita bisa berkata, hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, ya, Tuhan ada bersama dengan aku. Tidak mungkin kita bisa kemudian mengalihkan damai sejahtera kita dengan hal yang lain. Hanya Tuhan saja. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, inilah kepalsuan-kepalsuan kita Bapak Ibu. Apalagi kemudian kalau ini nggak usah dibaca ya. Yesaya 1 ayat 13 sampai dengan 18 ini kemarahan Tuhan juga. Aku muak dengan ibadahmu. Aku muak dengan persembahanmu. Karena orang menganggap ibadah udah selesai. Orang memberikan persembahan udah merasa memberi kepada Tuhan. Padahal Tuhan mau persembahan yang terbaik adalah hidup kita. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh mempersembahkan. Iringi persembahan kita ini dengan kehidupan kita yang benar. Disitulah kemurnian cinta kita kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudaraku, sore hari ini adalah renungan buat kita semua. Sudahkah kita mempunyai cinta yang murni di hadapan Tuhan? Sudahkah kita punya rasa hormat kepada Tuhan, bukan dengan kepalsuan hormat kita kepada Tuhan? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersyukur kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan.
Mari kita satu di dalam doa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita puji Dia, ucapan syukur kita kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Engkau melawat kami Tuhan. Engkau hadir dalam hidup kami, dalam ibadah ini Tuhan. Dengan menegur kepada kami, memberikan peringatan-peringatan kepada kami, agar kami mampu memberikan persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Satu persembahan yang terbaik dari kami Tuhan untuk Engkau Tuhan. Sebab yang kami tahu, Engkau Tuhan Allah yang sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar juga kami akan meninggalkan tempat ini, kami datang di dalam berkat Tuhan, kami pulang pun di dalam berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, Anak yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita, mulai saat ini, esok bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Hamba berdoa buat para pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah pagi dan sore hari ini. Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau berikan kepada mereka hati seorang hamba yang setia melayani Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar juga kami akan memberikan ucapan syukur kami lewat persembahan. Engkau jamah, Engkau kuduskan persembahan ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau terus memberkati kami Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami pulang di dalam damai sejahtera Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi penolong kami, menjadi pelindung kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan memberkati. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Beri pujian bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Tuhan baik, amin.